Menanggapinya seperti apa? Ya baik, Isajaga ini dalam Islam masuk dalam kategori seorang mukhannis, mukhannasin. Mukhannis itu adalah transgender, ya. Islam transgender itu mukhannis. Tapi transgender yang mengubah dirinya, bentuk dirinya, penampilannya, bahkan jenis kelaminnya dari laki-laki ke perempuan. Bagaimana hukumnya? Nah, ini ada hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anal mukhannasina minar rijali wal mutarjalat minar nisa'i. Jadi Rasulullah SAW sendiri sesungguhnya melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga kaum perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud. Jadi kalau transgender yang mengubah dirinya dari laki-laki ke perempuan disebut dengan mutakhannasin atau mutakhannis. Mukhannasin. Mukhannis. Kalau yang dari perempuan ke laki-laki disebut dengan mutarjilat. Mutarjilat. Jadi dia menjadi laki-laki. Nah, mukhannis dalam Islam itu yang dilaknat adalah ada upaya dia, ya, ketika dia balik untuk mengubah dirinya dari laki-laki ke perempuan. Ada upaya. Nah, ini yang dilaknat. Tapi kalau mukhannis yang dia itu adalah dari lahirnya sudah mukhannis, ya, atau mukhannasin, maka ini ya dilaknat. Dia tidak dapat disalahkan atas keadaannya, ya, menjadi sesuatu yang dikecualikan, ya. Jadi dia tidak mendapatkan istilahnya itu sanksi, ya, dari perilakunya, perbuatannya sebagai mukhannis atau mukhannasin, ya. Oke, Mbak, kayak mungkin ini kan melihat ini kan dia melaksanakan ibadah umroh menggunakan yang pakaian yang tidak seharusnya, mungkin kayak Ya. seharusnya dia memakai pakaian laki-laki, cuman dia memakai pakaian perempuan atau, nah itu melihatnya seperti apa, Kiai? Ya, untuk mukhannis ini kalau dia berpakaian perempuan, ya, maka dia kalau mukhannisnya karena upaya dia, ya, menjadi mukhannis bukan karena terlahir sebagai mukhannis, maka itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dilarang, tidak boleh, ya, sesuatu yang dilarang. Kalau dia berpakaian perempuan, ya, karena dalam Hasyatus Syarwani, kitab Hasyatus Syarwani dikatakan seorang mukhannis, ya, kalau dia wudhu bersentuhan dengan laki-laki, maka wudhunya nggak batal. Kenapa? Karena hakikatnya dia laki-laki. Nah, dengan penjelasan dari kitab Hasyatus Syarwani ini kita bisa menyimpulkan bahwa mukhannis, ya, laki-laki yang dia itu mengubah dirinya jadi perempuan atau transgender dari laki ke perempuan, itu kalau berpenampilan perempuan maka dilarang dalam Islam, sesuatu yang tidak dibenarkan. Apalagi dia memakai pakaian seorang muslimah di ritual ibadah umrohnya misalnya, ya, kasus Isajaga tuh, dia ada di tempat umroh di depan Ka'bah, dia ambil video, dia rekam dalam keadaan berpakaian seorang muslimah seperti mukannah, ya, atau jilbab, ya. Padahal dia mukhannis yang Nabi laknat. Nah, itu sesuatu yang dalam Islam bisa dikategorikan sebagai penistaan. Ini penistaan. Kenapa? Karena mukhannisnya ini Isajaga itu mukhannis yang memang dilarang dalam Islam.
Jadi harus dibedakan mukhonis yang seperti apa Isa Jega ini. Nah, informasinya kan dia mengubah kelaminnya di saat dia dewasa, mengubah penampilan diri saat dia sudah balik. Informasi yang saya dapat itu sudah sesuai dilarang, dan dia melakukan hal yang juga ya dilarang, yaitu melakukan ibadah sebagai seorang perempuan, ya penampilannya, padahal dirinya adalah hakikatnya laki-laki, walau transgender, walau mukhannis, itu tetap dilarang. Jadi 2 kali yang dilanggar oleh Isa Jega. Pertama, dia melakukan pelanggaran dalam ajaran Islam dengan mengubah ya dirinya ya dari laki-laki ke perempuan. Kedua, dia melakukan ibadah umroh dengan berpenampilan perempuan. Nah, 2 kali ini yang kemudian yang kedua lebih parah. Kenapa? Karena sudah memancing kemarahan umat Islam. Sebab penampilannya itu di depan Ka'bah sudah masuk dalam ranah penistaan. Kecuali, nah ini yang penting, kecuali Isa Jega belum diberikan pemahaman. Dia nggak tahu tuh kalau itu dilarang dalam agama. Dia nggak ngerti bahwa mengubah kelaminnya dari laki-laki ke perempuan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Ya mukhannis, ya yang diupayakan. Dia nggak tahu tuh. Nah itu nggak bisa kita salahkan. Atau dia waktu kasus di depan Ka'bah melakukan ya selfie di depan Ka'bah, backgroundnya Ka'bah dengan pakaian seperti mukena atau jilbab, pakaian muslimah gitu. Dia nggak diberitahu bahwa itu suatu dilarang oleh mutawifnya, pemandunya, atau dari tour travelnya. Ada ustadznya kan, setiap tour travel itu nggak melakukan upaya pelarangan, sehingga Isa Jega nggak tahu, maka Isa Jega tidak bisa disalahkan. Jadi hati-hati ya, kita harus cross check lagi ke Isa Jega. Apakah dia melakukan itu dengan kesadaran dan pengetahuan bahwa itu dilarang, atau dia belum tahu. Dia sadar tapi belum tahu gitu. Kalau itu dilarang. Kalau dia belum tahu itu dilarang, ya maka itu bukan sebuah penistaan. Tapi ini kan sudah dilaporkan oleh, udah ada 2 laporan sih sejauh ini yang saya tahu terhadap Isa Jega soal penistaan agama. Menurut respon dari MUI sendiri melihat laporan tersebut seperti apa? Apakah emang nggak apa-apa, lanjutkan saja atau seperti apa mungkin? Ya karena ini adalah hak umat Islam yang merasa ternistakan ajarannya. Jika laporan itu diterima oleh pihak berwajib, kepolisian sudah memenuhi unsur pidana dengan 2 alat bukti yang cukup ya. Nah, dengan pasal-pasal yang memang bisa menjeratnya, ya itu harus diterima oleh Isa Jega. Ya harus rela gitu ya. Karena ini adalah sesuatu yang baik, sebab masih dalam koridor hukum. Bagus daripada ada aksi emosional di luar hukum. Ya ini kan lebih berbahaya bagi Isa Jega. Kita masih bagus. Jadi kalau ada yang melaporkan secara hukum, itu Isa Jega harusnya merasa lega. Karena apa? Karena dia diproses secara hukum, di mana dia bisa memberikan pembelaan. Saya menyarankan agar Isa Jega didampingi oleh ulama. Ya, ulama mendampingi Isa Jega untuk mendengarkan. Khawatir ini karena Isa Jega belum tahu. Kalau orang belum tahu, tidak bisa disalahkan. Karena informasi tentang hak, hukum, larangan segala macam dia belum terima gitu. Ya, belum dia terima. Nah, ini bisa dia lakukan pembelaan di depan hukum kalau dia mau kemudian ini ya kasusnya tidak berjalan di tengah masyarakat, tidak adanya pengadilan masyarakat di luar hukum gitu. Karena ini kemarahannya sudah banyak ya. Sudah banyak, bukan hanya dari rakyat biasa, bukan dari umat Islam biasa, dari para ustadz, dari para alim ulama juga sudah bersuara, ya menyayangkan, bahkan dari pejabat ya, dari para petinggi ya, dari para wakil rakyat juga ada ya, beberapa wakil rakyat yang menyayangkan aksi Isa Jega di depan Ka'bah seperti itu ya, ya atraktif sekali dan itu seperti sengaja memancing ya.
Dalam arti itulah yang ditampilkan oleh Sajega gitu. Tapi kan ini kan aku nih sebelum terakhir mungkin sempat beredar bahwasannya dia itu disahkan secara pengadilan perempuan, sedangkan dia itu kan bukan transgender yang berkelamin ganda, memang tok yang dari cowok ke cewek informasi yang beredar. Tapi pengadilan mensahkan itu. Ya. Mungkin gimana menurut pandangannya? Nah, ini hukum positif. Kalau hukum positif kita kaitkan dengan hukum agama, maka beda lagi. Kita hormati hukum positif. Tapi masalahnya yang dilakukan Sajega adalah tindakan ibadah ya agama Islam itu. Jadi ketika pengadilan mengesahkan Sajega sebagai perempuan ya, mengesahkan Sajega sebagai perempuan sah secara legal, tapi sesyariat dia hakikatnya masih laki-laki, tetap laki-laki. Nah, secara umum hukum positif dia sudah sah sebagai perempuan, hukum positif. Tapi secara syariat hukum agama hakikatnya Sajega adalah laki-laki. Nah, jika Sajega melakukan perbuatan hukum di luar ibadah, nggak ada masalah, tidak ada sanksi hukumnya, tidak ada sanksi daripada hukum positif Indonesia. Tapi ketika Sajega melakukan perbuatan ibadah dalam Islam, melakukan umroh, sedangkan Islam sudah menyatakan bahwa yang dilakukan Sajega dengan mengubah kelaminnya dari laki-laki ke perempuan adalah terlaknat, maka ini jadi masalah. Ya, kalau dia melakukan perbuatan ibadah, tindakan ibadah, ya, bukan tindakan secara umum. Ini yang harus dipisahkan. Ya, jadi kita lihat ya laporan daripada masyarakat, apakah bisa masuk ini unsur pidananya atau tidak. Ya, kita uji saja ya dengan UU ITE yang ada atau dengan undang-undang lain tentang penistaan agama. Jadi yang dinistakan oleh Sajega bukan tindakan dia sebagai perempuan yang disahkan secara hukum positif, tapi tindakan dia sebagai laki-laki muslim ya yang mengubah dirinya menjadi perempuan, mukhonnis, sesuatu yang dilarang, yang melakukan tindakan ibadah ya, tindakan ibadah yang itu terkait dengan sesuatu yang sakral ya, yang terkait dengan ajaran Islam gitu. Oke, terakhir mungkin harapannya untuk Sajega sendiri seperti apa? Karena kan ini kan contoh kasus yang seperti ini kan nggak cuma satu, Kiai. Di Malaysia pun juga ada yang serupa, yang seperti Sajega, cuman kan sama Malaysia kan disuruh keluar dari negaranya. Yeah. Nah, ini mungkin harapan buat Sajega sendiri dari MUI seperti apa? Ya, kalau Malaysia negara Islam, tentu yang diterapkan adalah hukum Islam. Kalau kita kan negara Kesatuan Republik Indonesia, ada hukum positif yang melindungi hak setiap warga dengan segala macam orientasi seksualnya, dengan jenis kelaminnya. Yang kemudian transgender sendiri itu memang bukan kasus Sajega, sudah ada sebelumnya, misalnya Dorce Gamalama misalnya. Ya, itu kan juga disahkan pengadilan, itu jauh sebelum Sajega. Ya, kasusnya pernah heboh. Tapi kemudian hukum positif memberikan status terhadap almarhum ya, bukan almarhumah Dorce sebagai perempuan itu. Tapi Dorce tahu batasannya untuk tidak memberikan satu pemicu memunculkan kontroversi tengah umat. Dia tidak pernah itu selfie depan Ka'bah. Ini masalahnya Sajega melakukannya seperti sedang memberikan ruang untuk membuat umat Islam marah gitu. Tindakan dia itu terkesan ya oleh umat Islam yang menonton sebagai upaya melecehkan, tindakan provokatif ya untuk menistakan ajaran Islam gitu. Karena ini isu yang memang
sekali lagi, kalau pakai pendekatan hukum positif, sah dia sebagai perempuan, ya Isa Jega, karena sudah tetapkan pengadilan. Tapi secara syariat, secara ajaran Islam, dia hakikatnya laki-laki. Ketika dia ibadah, harusnya dalam hukum Islam beribadahlah sebagai laki-laki. Itu yang dilanggar oleh Isa Jega. Dia tidak bisa membedakan dirinya sebagai seorang warga negara dengan sebagai seorang muslim yang sedang melaksanakan ibadah. Kalau sebagai muslim yang sedang melaksanakan ibadah, maka status dia adalah laki-laki. Yang saya khawatirkan dia belum tahu ini, ya. Belum bisa membedakan antara warga negara Indonesia yang memiliki ya hak karena dia sudah dinyatakan sah sebagai perempuan dengan sebagai seorang muslim yang memang tidak bisa diubah statusnya menjadi laki-laki walaupun sudah berubah alat kelaminnya, sudah berubah penampilannya, dia tetap dikenai hukum sebagai laki-laki. Untuk apa? Dalam semua jenis ibadahnya. Nah, itu loh. Dia ketika sholat harusnya jangan pakai jilbab. Nggak boleh, walaupun dia sudah dinyatakan sah secara hukum negara sebagai perempuan. Nggak usah pakai jilbab, pakai aja sarung, baju koko, gitu. Karena itulah hukum Islam. Ketika dia wudhu saja dalam kitab Hasyatus Syarwani, dia tidak akan batal kalau bersentuhan dengan laki-laki. Karena apa? Dia laki-laki, bukan perempuan. Walaupun penampilannya, fisiknya perempuan, gitu. Ini yang harus dipahami oleh Isa Jega, ya. Jadi Isa Jega harus banyak belajar nih untuk bisa membedakan antara mana hukum positif yang melindungi dirinya sebagai warga negara sehingga dia punya hak sebagai seorang perempuan karena disahkan pengadilan. Namun ketika dia masuk dalam sebuah ibadah ajaran agamanya yaitu ajaran Islam, dia terikat dengan hukum fikihnya di mana seorang mukhannis, ya, seorang transgender laki-laki yang mengubah perempuan tetap dihukumi sebagai perempuan. Itu di kitab Hasyatus Syarwani, ya, itu jelas sekali itu, ya itu jelas sekali. Dan Isa Jega mungkin nggak tahu kalau mengubah itu kelaminnya dari laki-laki ke perempuan itu sesuatu yang dilaknat, mungkin nggak tahu ya. Nah, kalau nggak tahu nggak apa-apa, kalau telanjur. Tapi kalau bisa bertobat lah, caranya bertobat saja, ya. Cuman kita menghargai hak Isa Jega sebagai warga negara Indonesia yang sudah disahkan secara positif sebagai perempuan. Ya, kita hormati. Tapi jangan pernah masuk wilayah ibadat, peribadatan dengan penampilan sebagai perempuan. Karena nggak boleh. Ya, seorang mukhannis harus kembali kepada jenis kelaminnya laki-laki dalam melaksanakan setiap ibadah. Ibadah ya, bukan tindakan di luar ibadah. Bukan muamalah. Bukan tindakan sebagai warga negara dengan perbuatan-perbuatan di luar ibadah ajarannya sebagai seorang muslim, gitu. Ini hikmah buat semuanya ya. Jadi itu aja. Khawatir ini salah paham saja dan ketidakmampuan ya Isa Jega untuk menahan dirinya agar tidak menjadikan ibadah sebagai untuk pamer gitu. Flexing lah kalau Isa sekarang itu. Pamer ibadah, pamer ini kan karena medsos inginnya orang menonton apa semua aktivitas kita. Agar apa? Agar ya banyak yang minat. Ya ini salah niatnya ya. Lain kali Isa Jega kalau umroh jangan diliput oleh siapapun. Jangan diviralkan ya. Tidak ada itu upaya untuk kemudian menunjukkan dirinya. Nih saya seorang muslimah sedang umroh. Jangan. Itu sesuatu yang buruk dampaknya. Karena mukhannis ya. Itu tidak baik untuk mendidik umat. Itu juga memancing kemarahan. Karena itu sudah melanggar ya. Seorang mukhannis kalau bisa Isa Jega umroh lagi pakai pakaian laki-laki. Nah, itu cara untuk meminta maaf kepada umat. Ulangi aja umrohnya lagi. Ulangi dan buatlah sebuah video minta maaf kepada umat Islam khususnya Indonesia. Saya minta maaf, saya nggak tahu kalau saya mukhannis ya dibebani hukum seperti ini dalam Islam. Tidak boleh berpakaian perempuan kalau mukhannis atau transgender laki-laki ke perempuan. Saya nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu ya minta maaf, insya Allah dimaafkan.
Dan kalau bisa juga umroh lagi. Umroh lagi pakaiannya laki-laki. Penampilan laki-laki itu cara supaya ya tidak dituntut lebih lanjut dalam proses hukum. Khawatir nih laporin banyak. Ya dicari ya pasal-pasalnya kena. Wah, ini kan Ustaz juga bakalan rugi ya. Rugi. Ini saran saya ya. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang membuka pintu tobat bagi semua hambanya. Minta maaf itu jalan terbaik. Dan buktikan minta maaf dengan menunjukkan lagi bahwa apa yang dilakukan kemarin itu salah. Ngaku salah aja selesai. Ya, umroh lagi aja dengan pakai laki-laki sebagai laki-laki ya. Baik. Oke, makasih Kiai.